Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini akan melengkapi tugas saya untuk mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Monik. Dan di sini materi saya tentang pemikiran filsafat pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Sesuai di channel saya, nama saya Ali Imron Syahroni. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris YIN Jember, tepatnya Tadris Bahasa Inggris 4. Oke teman-teman. Yang pertama di sini ada 3 poin. Yang poin pertama adalah geografis atau sejarah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang kedua ini tentang karya-karyanya, yang ketiga ini tentang pemikiran beliau. Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang siapa sih Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, seluruh dunia apalagi Indonesia tentu tahu siapa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada yang mengatakan bahwasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar. Ya, benar. Ada yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang kiai besar yang punya kekuatan ilmu yang sangat luar biasa. Ya, juga benar. Oke, saya jelaskan. Kiai Haji Hashim Asy'ari di sini, beliau adalah panutan umat muslim beragama, tentunya Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana beliau lahir di Desa Gedang, Tambak Rejo, Jombang pada tahun 1987 tanggal 24 Zulqa'dah. Beliau adalah putra dari Nyai Halimah dan Kiai Haji Asy'ari. Oke. Bapak beliau Kiai Haji Asy'ari di sini, beliau adalah sultan dari kerajaan Demak yang terkenal dengan agama Islamnya yang sangat kuat. Sedangkan ibu beliau Nyai Halimah adalah putri dari seorang kiai yang mempunyai suatu pondok di Gedang di sini. Oke, kita langsung ke titik pembahasannya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari sejak berumur 5 tahun, beliau sudah memang ditekan oleh kedua orang tuanya untuk belajar, untuk mengasah dirinya tentang nilai-nilai keagamaan. Dan dia tentunya agama Islam. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari di sini, kenapa beliau bisa menjadi orang yang spektakuler seperti itu, menjadi orang yang sangat teguh, yang sangat kuat dengan agama Islamnya, yang sangat kuat dengan perilaku akhlaknya yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Karena memang Kiai Haji Hashim Asy'ari sejak kecil dia memang hidup di lingkungan yang diwarnai dengan sebuah keagamaan, dengan sebuah perilaku terpuji, dengan sebuah lingkungan yang diwarnai nilai-nilai keagamaan. Ya, kita bisa menyebutkan itu sebagai pondok pesantren. Maka dari itu, orang tua dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, bukan hanya dari ibu atau ayahnya, namun kakeknya juga menginginkan dia untuk menjadi seseorang yang luar biasa, untuk melanjutkan generasi-generasi dari bapaknya ataupun dari kakeknya. Sehingga apa yang terjadi pada suatu saat Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketika dia sudah mempunyai ilmu yang sangat luar biasa,
dia masih belum puas dengan ilmu yang dia dapatkan, sehingga dia ingin mengabdikan dirinya ke sebuah pesantren. Selain beliau ingin mengabdikan dirinya untuk sebuah kebarokahan ataupun untuk sebuah syafaat dari ilmunya yang dia dapatkan, dia juga ingin mendapatkan ilmu baru. Sehingga apa yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, namun juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk melakukan revolusi diri, pengembangan ilmu dan pikirannya, rela meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan keluarganya hanya untuk ilmu. Namun bukan lagi berbicara tentang Indonesia, namun ke Mekah, ke negara yang memang banyak ulama-ulama besar di sana. Singkatnya langsung saja kita bahas bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini beliau sempat menikah dengan putri seorang kiai, di mana beliau setelah menikah bersamanya, beliau mengajaknya merantau ke sebuah tempat yaitu Mekah, sehingga beliau dikaruniai sebuah kebahagiaan, yaitu sebuah anak. Namun tak lama kemudian beliau mendapatkan suatu kesedihan di mana istrinya meninggal dunia, sehingga terpaksa Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali lagi ke tanah air. Dan untuk beberapa waktu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghabiskan waktunya di tanah air, dan pada suatu saat dia memutuskan dirinya untuk lagi kembali ke Mekah, namun tidak lagi berhitungan bulan, namun 7 tahun beliau sudah di Mekah hanya untuk mengasah dirinya, terus mendapatkan ilmu tentang agama. Beliau mencari mereka siapa? Mereka orang-orang besar, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, untuk dijadikan guru, untuk dijadikan panutan oleh beliau. Oke, untuk kisah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini bisa kalian dapatkan di buku Ar-Risalah Al-Jami'iyah dan Al-Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun bisa langsung didapatkan di buku Kiai Pedoman Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau geografi tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, kita lanjutkan ke topik yang kedua, ke poin yang nomor 2, yaitu karya-karyanya. Apa sih karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Banyak sekali karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini, banyak sekali. Namun saya akan menjelaskan beberapa saja yang penting. Ya, semuanya memang penting, tapi yang ada di poin-poin makalah dan di poin-poin artikel saya, yang menurut saya itulah yang pokok poin dari semua karya-karyanya. Ini karya-karya besarnya ya. Yang pertama itu ada Nahdlatul Ulama. Nanti saya akan jelaskan sedikit lebih rincinya. Yang kedua ada Pondok Pesantren. Ini memang karyanya ya. Pondok pesantren juga sebuah karya. Yang ketiga ada sebuah kitabnya, dan kitab yang terkenal dari beliau, kitab beliau yang sangat terkenal itu adalah kitab tentang suatu akhlak. Yang keempat itu adalah buku Ar-Risalah Al-Jami'iyah. Oke, yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama bisa diartikan sebagai kebangkitan para ulama. Disitulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempunyai gerakan yang sangat besar pada waktu itu, di mana Nahdlatul Ulama ini bukan hanya berfokuskan kepada Islam, kepada agama saja, namun di sini adalah
suatu organisasi yang memegang teguh sebuah perpolitikan yang sangat besar pada zamannya dulu ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana organisasi ini yang juga berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia, yang mana langsung diketuai, dipimpin langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Oke, yang kedua, Pondok Pesantren Tebu Ireng. Nah, pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan jangan selalu, karena saya sering mendengar ya, banyak orang, kenapa sih kok ada di pesantren, kenapa sih kok tinggal di pesantren. Sampai saat ini pun, tahun ini pun, saya berbicara saat ini pun, Pondok Pesantren Tebu Ireng masih terkenal. Karena kenapa? Karena di pondok pesantren ini yang diterapkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di sini bukan hanya tentang metode-metode bagaimana belajar agama Islam, bagaimana mengetahui Islam, tidak. Tapi di sini juga mengajarkan bagaimana caranya menerapkan, bagaimana caranya mengaplikasikan, dan bagaimana cara mengamalkan. Bukan hanya tentang agama, namun juga tentang ilmu umum. Mungkin juga bisa ada nanti ilmu tentang perpolitikan di situ. Karena kenapa? Karena dia Haji Hashim Asy'ari di sini juga kuat akan ilmu perpolitikannya di sini. Mungkin bisa cari tahu sendiri mengapa Pondok Pesantren Tebu Ireng di sini banyak sekali orang yang menilai bahwa di pesantren ini orang-orang bisa merevolusi, mengupgrade dirinya. Terus yang kedua adalah kitab Al-Aqlim wal Muta'allim, di mana kitab di sini yang mengajarkan tentang akhlak, perilaku. Yang mana pernah Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan, percuma jika kita mempunyai ilmu yang sangat kuat, mempunyai ilmu yang sangat besar, ilmu yang spektakuler, yang tidak pernah difikirkan oleh orang, namun ilmu itu tidak pernah diwarnai oleh yang namanya akhlak. Akhlak bukan hanya akhlak kepada guru, akhlak bukan hanya akhlak kepada orang tua, namun bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur hati kita untuk selalu berpartisipasi atas suatu komunikasi antara orang dengan orang, artinya antara kita juga dengan teman, antara teman juga dengan kita, bukan hanya kita dengan guru ataupun kita dengan orang tua. Bukan dengan ini saya menilai bisa dikatakan sindiran lah atau apa, enggak. Tapi ya kalau akhlak kepada orang tua ya memang itu harus, akhlak kepada guru ya memang itu harus. Tapi akhlak kepada teman, ketika teman butuh kita butuh teman. Ketika teman menutupi kita, ketika kita menutupi teman, saling melengkapi, itu juga butuh. Di kitab itu diterangkan bahwasanya berakhlak bukan hanya kepada manusia, tapi akhlak kepada alam sekitar, kepada lingkungan. Bagaimana kita merawatnya, memeliharanya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah tentang Ar-Risalah Al-Jami'iyah. Di sini kitab ini menjelaskan tentang sebuah kematian, menjelaskan tentang sebuah bid'ah, menjelaskan tentang sebuah kiamat. Disitulah dijelaskan apa saja sih tanda-tanda kiamat, seperti apa sih bid'ah, kenapa orang selalu mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Ketika ada orang tahlilan dikatakan bid'ah, di kitab situlah kita akan bisa menemukan sisi di manakah yang memang disebut seperti bid'ah, di sisi yang manakah yang mereka hanya mengatakan situ sebuah bid'ah, ternyata itu tidak. Tanda-tanda kematian memang ada, tanda-tanda ketika orang 1 bulan menuju kematian itu seperti apa, di kitab itu dijelaskan. Nah, yang 4 itu adalah karya-karya Kiai Haji
Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, poin yang ketiga adalah pemikirannya. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang sebuah pendidikan. Ketika saya membaca salah satu karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting untuk menjadikan diri kita itu berbeda, untuk merubah semuanya, untuk merubah dari hal kecil menjadi hal besar, untuk mengubah dari hal kecil, dari hal pendek, hal rendah menjadi tinggi. Yang diperlukan itu yang pertama itu pendidikan. Namun dalam pemikiran pendidikan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak pernah lepas dari yang namanya perilaku, dimana ketika mereka belajar tentang pendidikan, mereka harus juga belajar tentang akhlak. Poin yang sangat saya dapatkan dari pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sini itu ada 3. Akhlak pendidik terhadap peserta didik, itu yang poin yang kedua. Yang pertama, poin yang kedua adalah akhlak peserta didik terhadap pendidik, itu poin yang kedua. Dan yang poin yang ketiga, akhlak peserta didik dan pendidik terhadap apa yang dipelajari. Oke, yang pertama, akhlak peserta didik kepada pendidik. Kita sebagai siswa, kita sebagai pelajar, tentunya kita juga mempunyai akhlak. Bagaimana caranya kita bertutur, bagaimana caranya kita menghormati, dan bagaimana caranya kita saling melengkapi, saling membuat nyaman terhadap mereka yang mendidik kita, mereka yang memberi ilmu kepada kita. Takdim, karena keberkahan ilmu itu ada pada ketakdiman. Yang kedua, akhlak peserta pendidik kepada peserta didik. Bagaimana caranya? Ya, mereka bukan hanya tahu tentang materi apa yang akan dipelajari, tentang buku apa yang akan diajarkan, tapi mereka harus tahu kondisi peserta didik. Mereka juga harus tahu bagaimana caranya mereka memposisikan mereka. Mereka juga harus tahu bagaimana caranya mereka itu harus memberi suatu kehormatan, bukan artian kehormatan mereka harus hormat, harus tunduk, namun kehormatan dari sebuah kasih sayang, psikologi dari peserta didik. Mereka harus tahu di mana mereka harus memberikan hal ini kepada mereka, dan kapan mereka harus memberikan hal itu kepada mereka. Bukan hanya selalu memberikan, saya selesai, udah, bukan tanggung jawab saya. Itu yang akhlak dari pendidik kepada peserta didik. Terus yang terakhir, akhlak pendidik dan peserta didik kepada apa yang mau diajarkan. Artinya kita seorang siswa dan mereka seorang guru ataupun pendidik, kita semua juga punya akhlak kepada buku apa yang akan kita ajarkan, buku apa yang akan kita pelajari. Contoh kecilnya seperti ini, kalau di pondok pesantren ketika kita mau belajar kitab, kita pasti khususan dulu kepada siapa buku ini, oleh siapa buku ini ditulis, oleh siapa buku ini dikarang. Itulah akhlaknya, supaya bukan hanya kita dapat ilmunya tapi gak bisa mengamalkannya, namun kita dapat ilmunya, kita bisa dapat kebarokahannya, sehingga kita bisa mengamalkannya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya bukan hanya pada diri kita namun juga untuk semuanya. Oke, sekian singkatnya saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau tidak ada ketidakjelasan ataupun salah ucapan ya.
tidak lancaran dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya Ali Syahroni, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.